Halo semuanya, selamat datang di webinar sosialisasi dan edukasi peraturan tentang bea cukai untuk pengusaha kecil di masa pandemi COVID-19 di Kota Batam. Apa aja sih yang akan kita bahas kali ini? Simak videonya sampai selesai ya. UMKM. Apa itu UMKM? Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah, maka pengertian UMKM adalah sebagai berikut. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Tahu nggak sih teman-teman, kalau UMKM itu punya ciri-cirinya tersendiri. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, jenis komoditi atau barang yang ada pada usahanya tidak tetap atau bisa berganti sewaktu-waktu. Yang kedua, tempat menjalankan usahanya bisa terpisah sewaktu-waktu. Ketiga, usahanya pun belum menerapkan administrasi, bahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha. Kemudian, sumber daya manusia di dalamnya belum punya jiwa wirausaha yang mumpuni. Yang kelima, biasanya tingkat pendidikan SDM-nya masih rendah. Dan yang keenam, biasanya pelaku UMKM belum memiliki akses perbankan, namun sebagian telah memiliki akses. Dan yang ketujuh, umumnya belum punya surat izin usaha atau legalitas, termasuk nomor pokok wajib pajak. Selain itu, terdapat tantangan yang dihadapi sebagai UMKM. Tantangan bagi UMKM terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi modal yang kurang untuk mengembangkan usaha, sumber daya manusia yang terbatas, dan lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar. Sementara faktor eksternalnya meliputi iklim usaha yang belum sepenuhnya kondusif dan terbatasnya sarana dan prasarana usaha. Tujuan pemberdayaan UMKM. Tujuan pemberdayaan UMKM berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah ada dua. Yang pertama, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Yang kedua, meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan.
Dalam rangka mendukung UMKM dan peningkatan perekonomian nasional, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memberikan fasilitas-fasilitas yang berlaku secara nasional, yang terdiri dari 1. KITE IKM adalah singkatan untuk kemudahan impor tujuan ekspor industri kecil dan menengah. Ini merupakan program untuk mendukung kebijakan-kebijakan bidang industri yang masih bersifat umum dan belum memihak IKM. Pemerintah perlu mendorong usaha IKM agar mempunyai daya saing yang lebih kuat di pasar global. Kebijakan penganggaran dalam APBN, menyederhanakan aturan, dan pemberian fasilitas kepabeanan dan perpajakan. 2. PLB IKM. PLB atau Pusat Logistik Berikat yaitu untuk menimbun barang yang akan didistribusikan kepada perusahaan IKM. Tujuan dari program ini yaitu untuk mendekatkan akses bagi IKM untuk melakukan ekspor, mendekatkan akses bahan baku kepada IKM, dan menyediakan tempat penimbunan khusus untuk IKM. Dalam proses impor, akan diberikan penangguhan bea masuk dan pajak impor pada saat pemasukan barang ke PLB, penangguhan larangan, dan pembatasan selama penimbunan hingga barang dikeluarkan dari PLB. Selain itu, telah dibentuk PLB e-commerce untuk mengantisipasi meningkatnya tren perdagangan secara digital dan memfasilitasi impor maupun ekspor oleh pembeli. Fasilitas khusus Wilayah Free Trade Zone atau FTZ. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK 010/2019 tentang ketentuan kepabeanan, cukai, dan pajak atas barang impor, barang kiriman. Dan dampak dari implementasi peraturan tersebut, maka barang yang dikeluarkan dari Free Trade Zone ke tempat lain dalam daerah pabean atau TLDDP dengan kategori di bawah ini mendapat perlakuan perpajakan sebagai berikut. E-commerce dikenakan bea masuk, dikenakan pajak pertambahan nilai, namun tidak dikenakan pajak penghasilan. Tapi untuk barang-barang tertentu tetap dikenakan pajak penghasilan. Selanjutnya, barang hasil produksi Batam atau IKM. Tidak dikenakan bea masuk, dikenakan pajak pertambahan nilai, dan tidak dikenakan pajak penghasilan. Nah, itu dia pembahasan kita pada video ini. Semoga dengan pemberian fasilitas dan insentif fiskal, simplifikasi regulasi, dan kemudahan berusaha oleh pemerintah akan mendorong peningkatan dan kemajuan industri UMKM dan berkontribusi dalam mendukung pembangunan ekonomi Indonesia yang berkemajuan di masa depan.